Adab itu kan harus dipelajari gitu. Dan adab itu muncul karena kita mengaji. Itu Betul. adab itu muncul karena kita melihat tokoh-tokoh ulama, guru-guru kita, para Iya. wali-wali, ya kan. Nah, Iya. jadi menurut saya sangat penting Iya. untuk anak muda itu aktif di pengajian gitu. Tapi tentunya kalau misalkan datang ke pengajian dengan yang bukan muhrimnya berboncengan, tentu itu tidak baik. Gitu. Iya. Kenapa? Karena saya diajarin sama guru saya, Buya Muhammad Ridho, itu sesuatu yang baik jika dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Walaupun apa yang dilakukan itu baik gitu. Betul. Ingat. Tapi caranya salah gitu. Tapi caranya nggak baik. Caranya maka nggak baik. hasilnya nggak baik. Begitu juga sebaliknya. Sesuatu yang tidak baik dilakukan dengan cara yang baik, maka hasilnya tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Nadwatul Ummah TV bersama saya Bayi Pamungkas dalam program mengoji ngobrol-ngobrol sambil ngaji. Ya pemirsa, pada kesempatan kali ini kita telah mengundang dan juga kita datangkan bintang tamu dari luar Majelis Ta'lim Nadwatul Ummah, yang mana beliau ini merupakan sosok anak muda yang cukup aktif di Majelis Ta'lim. Salah satunya majelis kita Nahdlatul Ummah. Beliau ini juga sempat beberapa kali menghadiri majelis kita, yang mana kegiatan tersebut diantaranya majelis malam Kamis, manakib, majelis malam Senin, pembacaan Ratibul Haddad, dan juga beliau juga pernah ikut hadir dalam kegiatan kita yaitu ziarah akbar pada beberapa tahun yang lalu, dan itu juga sudah ditayangkan di channel YouTube kita Nahdlatul Ummah TV. Ya, ini dia orangnya. Kita panggil saja, namanya adalah siapa? Bang Pungki ya. Betul. Saya panggil Bang Pungki aja lah supaya lebih akrab ya. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum Bang Pungki. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Tadi datang ke sini naik apa Bang? Saya naik motor. Oh, naik motor. Iya, Dari mana Bang? Dari rumah. Dari rumah. Iya. Rumahnya di mana? Rumah saya di Rawamangun. Rawamangun. Masya Allah. Beliau ini datang jauh-jauh dari Rawamangun, dan kebetulan studio kita ini berada di Pondok Bambu, Jakarta Timur, yang alhamdulillah dalam kesibukannya sehari-hari masih bisa menyempatkan waktu buat hadir di podcast kita. Ini suatu kebanggaan, dan juga saya mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya. Terima kasih kembali. Oh iya, kebetulan kamu nomor 40 di waiting list saya. Maksudnya gimana tuh? Ngantri, makanya saya baru bisa hadir di sini. Oh iya, ya Masya kan? Allah. Begitu padat sekali jadwal antumnya. Iya. Ini habis ini kemana lagi Bang? Saya habis ini terbang saya. Masya Allah. Cuma bingung juga. Kenapa tuh bingung? Belum punya ilmu turunnya. Berarti kalau belum punya ilmu turunnya terbang terus gitu Bang? Terbangnya kemana Bang? Nggak tahu juga deh mau kemana. Ya pokoknya nyari-nyari kebaikan aja lah. Masya Allah, beliau ini memang suka keliling-keliling bersafari ya untuk menghadiri majelis ilmu. Dan pemirsa, begitulah kedekatan saya dengan beliau ini selama di majelis ta'lim, memang suka bercanda-canda dan juga kita hadirkan di podcast ini. Ya mohon dimaklum aja karena memang kita tuh ngobrol santai ya Bang ya. Betul. Gak usah tegang-tegang ya. Iya, jangan tegang. Depan Bang mungkin ada kopi, kalau mau diseruput gak apa-apa sambil seruput. Ya nantilah, ampasnya masih di atas. Nanti saya batuk. Bisa aja. Ya Bang Pungki, untuk membuka podcast pada kali ini, Bang Pungki ini kan cukup aktif ya untuk menghadiri beberapa majelis ta'lim gitu, khususnya di daerah Rawamangun sendiri ya. Pasti ada majelis ta'lim yang Bang Pungki hadiri secara istiqomah gitu. Dan juga beberapa kali juga datang ke majelis Nahdlatul Ummah. Yang mau saya tanyakan itu, peran anak muda khususnya buat Bang Pungki itu dalam majelis ta'lim itu seperti apa Bang?
peran anak muda ya. Iya, Sebenarnya kan mengambil pada dasar hadisnya Nabi, utlubul ilma faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwasanya kita itu menuntut ilmu itu wajib, betul, baik bagi kaum muslim laki-laki maupun perempuan. betul. Fardu ain. Betul. Adapun untuk peran anak muda itu sendiri dalam mengaji gitu ya khususnya, itu menurut saya sangat wajib untuk aktif di majelis ta'lim. Kenapa? Karena sebagaimana makalah Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, iblis itu tidak hancur bukan karena ilmu, tapi karena kurangnya adab. Nah, jangan sampai kita sebagai generasi muda nanti ke depannya di zaman-zaman berikutnya adab itu hancur. Sedangkan adab itu kan harus dipelajari gitu. Dan adab itu muncul karena kita mengaji. Itu adab itu muncul karena kita melihat tokoh-tokoh ulama, guru-guru kita, para wali-wali, ya kan? Nah, jadi menurut saya sangat penting untuk anak muda itu aktif di pengajian gitu. Baik. Tadi kalau berbicara soal adab, bahwasanya di zaman sekarang ini yang sama-sama kita bisa saksikan gitu di media sosial, baik secara langsung juga, sekarang itu sangat minim kedepankan adab untuk anak muda kita. Dari Bang Puki sendiri pandangannya seperti apa? Untuk menghadapi apa tadi? Adab. Iya, adab. Untuk adab itu sendiri, adab itu kan nggak bisa ya dibuat-buat ya, tapi bisa dipelajari gitu dari kitab-kitab yang diajarkan oleh para ulama-ulama, atau kita bisa mencontoh akhlakul karimah dari guru-guru kita, dari para salafun soleh, atau dari kisah-kisah para ulama lainnya gitu kan. Dan adab ini menjadi sangat penting gitu bagi kita anak muda, yang tadi saya bilang, supaya generasi berikutnya itu tidak menuju kepada kehancuran. Karena iblis itu hancur bukan karena dia nggak punya ilmu yang tadi kita sampaikan, tapi karena kurangnya adab. Betul. Gitu. Iya. Nah, jangan sampai kita nggak punya adab ini bisa menghancurkan atau membinasakan diri kita atau yang lainnya. Karena adab ini bagaikan virus sebenarnya. Kalau kita berada di lingkungan yang baik, pasti kita mengikuti hal-hal baik. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang rusak, pasti kita juga ikut rusak. Gitu. Makanya saya bilang bahwa akhlak ini adalah virus. Supaya apabila kita yang muda beradab, nanti generasi-generasi berikutnya itu akan mengikuti generasi kita supaya lebih beradab. Makanya pentingnya mengaji supaya kita tahu adab. Betul. Gitu. Ya. Berarti adab itu di atas segalanya ya, termasuk di atas ilmu ya. Seperti kutipan dari Sultanul Aulia, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddusallahu Sirrahu, beliau juga mengatakan adab itu di atas ilmu. Betul ya, seperti itu. Baik Bang Muki, selama menghadiri majelis ta'lim, hal apa yang bikin Bang Muki itu senang untuk menghadiri majelis ta'lim tersebut, dan juga tantangan terberat dari Bang Muki sendiri itu seperti apa sih dalam menghadiri majelis ta'lim? Kalau hal yang bikin seneng ya, bikin seneng itu sendiri ya karena saya tuh suka keramaian aja sebenarnya. Bukan berarti hidup saya sepi, kagak juga. Berarti termasuk orang ekstrovert ya? Bukan introvert. Bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Karena kalau bareng-bareng itu kan enak. Iya, betul. Kalau sendiri-sendiri kita mau ngapa-ngapain juga males gitu. Iya, betul. Jadi dengan apalagi zaman sekarang gitu, kayaknya untuk ibadah aja kayaknya males gitu kan, apalagi ngaji gitu. Ngaji kalau sepi juga kayaknya kurang nikmat juga kan. Iya. Itu makanya hal yang bikin senang itu sebenarnya bareng-bareng. Ya, yang kedua ya tentunya karena kita belajar supaya kita mendapatkan ilmu. Meskipun kita ngaji pinter nggak pinter ya kita tetap ngaji gitu. Supaya kecipratan barokahnya itu sendiri. Betul. Gitu. Karena kan kita nggak tahu kita ngaji tuh barokahnya tuh seperti apa ke depannya. Iya. Apakah jangan-jangan bukan kita nih yang menjadi ulama, tapi bisa jadi anak kita, cucu kita,
atau yang lain-lain. Itu karena barokahnya generasi sebelumnya yang mengaji gitu. Betul. Ya selain itu juga hal yang membuat saya senang untuk menghadiri pengajian itu, kalau guru saya bilang kalau orang yang bersanad insya Allah selamat. Nah maka dari itu saya, seperti saya ke Majelis Ta'lim Nadwatul Ummah, tentunya juga mencari sanad keilmuan supaya ilmu yang saya dapat ini jelas nyambung juga sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan selain itu yang bikin saya senang juga karena ijazah-ijazah sih, kayak ijazah sholawat, ijazah hadis dan lain-lain gitu kan. Karena kan itu menjadi pedoman hidup kita nantinya apabila kita menerima hal-hal yang seperti itu gitu. Begitu sih. Tadi belum dijawab, tantangan terberat. Oh, tantangan terberat. Iya, selama datang ke majelis taklim tuh kayak gimana? Kalau tantangan terberat itu sendiri, pastilah yang pasti itu nggak muda, nggak tua, itu pasti rasa malas. Betul, Ya kan? sangat betul sekali. Rasa malas. Yang kedua, dengan zaman yang saat ini yang penuh dengan hiruk pikuk duniawi, walaupun kita juga nggak bisa memungkiri hal tersebut lah ya. Maksudnya udah menjadi halayak umum gitu. Yang tadi saya katakan, kalau misalkan kita sendiri-sendiri malas itu, jadi kita ya tergantung bagaimana di lingkungan kita. Kalau lingkungan kita hanya jelek, ya kita juga pasti ikut malas tuh untuk melakukan pengajian gitu, ikut-ikut pengajian. Nah inilah pentingnya kita anak muda kalau yang sadar gitu ya, ngajak-ngajak kalau ngaji, karena bukan mereka nggak mau ngaji sebenarnya, tapi karena teman-temannya juga nggak ngaji. Betul itu. Itu satu ya. Dua deh tadi, bukan satu malas, yang kedua teman-temannya, yang ketiga ya namanya anak muda kali ya, mungkin karena soal percintaan ya. Ya itu hal yang biasa gitu. Ya yang sudah sering terjadi mungkin. Betul ya, mungkin hal-hal tersebut sih. Atau yang terakhir, kurangnya kesadaran dari orang tuanya yang tidak mengingatkan anaknya untuk mengaji itu. Jadi jangan salahin anak kalau misalkan dia nggak mau ngaji, malas ngaji, kalau orang tuanya juga nggak pernah ngaji atau nyuruh ngaji gitu. Jadi faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi, betul. Dalam seseorang tuh bisa rajin mengaji ataupun tidak. Iya. Baik Bang Pungki. Ya Bang, seperti yang saya ketahui dan saya lihat di media sosial dan juga secara langsung gitu ya. Mungkin Bang Pungki juga pernah melihat di media sosial atau secara langsung terkait dengan sekarang ini, mungkin banyak ataupun tidak ya. Saya juga kurang paham banyak atau tidaknya. Kita melihat anak muda yang mana datang ke suatu majelis taklim ataupun majelis zikir, yang mana dia itu datang berboncengan dengan seorang yang lawan jenis gitu, yang bukan muhrimnya. Itu dari pandangan Bang Pungki sendiri seperti apa gitu? Ya tentunya itu pasti tidak baik ya. Datang ke pengajian berboncengan yang bukan muhrimnya. Tapi kita juga nggak boleh suuzon saat melihat hal-hal yang seperti itu. Bisa jadi dia udah menikah lebih dulu atau bagaimana, kan kita nggak tahu. Tapi tentunya kalau misalkan datang ke pengajian dengan yang bukan muhrimnya berboncengan, tentu itu tidak baik. Kenapa? Karena saya diajari sama guru saya, Buya Muhammad Ridho, itu sesuatu yang baik jika dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Walaupun apa yang dilakukan itu baik gitu. Betul. Ingat, tapi caranya salah gitu. Tapi caranya nggak baik, maka hasilnya nggak baik. Begitu juga sebaliknya. Sesuatu yang tidak baik dilakukan dengan cara yang baik, maka hasilnya tidak baik. Contohnya apa? Kayak misalkan yang tadi kalimat pertama, sesuatu yang baik dilakukan dengan cara yang tidak baik. Contohnya apa? Sholat nggak pakai baju. Ya, sholatnya baik, tapi karena dia nggak pakai baju, jadi nggak memenuhi syarat sahnya sholat. Gitu kan. Yang kedua apa? Mencuri.
Nah, mencuri dengan strategi pasti kan, Iya. ya enggak. Kalau dia nggak punya strategi, berarti dia nggak boleh nyuri dong, nanti Nggak ketahuan. ada orang nyuri Iya, terang-terangan. makanya harus dilakukan dengan cara yang baik nih. Iya. Sama hasilnya juga tidak baik. Iya. Itu. Ya, jadi seperti itu ya. Ketika menghadiri majelis taklim dengan yang bukan muhrimnya itu merupakan sesuatu yang salah sebetulnya ya. Betul. Walaupun tujuannya itu sebenarnya buat mengaji, buat Iya. cari ilmu, tetapi dia melakukannya dengan cara yang salah. Dan itu Betul. pun yang diajarkan oleh guru kita juga, almarhum Al-Maghfurlah Kiai Al-Hajj Harli Zaharuddin Nasution. Beliau juga pernah mengatakan bahwasanya di majelis Nahdlatul Ummah itu dilarang membawa pasangan yang bukan muhrimnya, kecuali sudah menikah. Karena di majelis kita juga selain jamaah ikhwan, ada juga jamaah akhwat di belakang di bagian dapurnya, dan itu ada beberapa ibu-ibu ya. Dari salah satunya juga dari istri jamaah yang ikhwan kita. Ya, Bang Pungki. Bang Pungki selama menghadiri majelis ta'lim Nahdlatul Ummah ini, pandangan Bang Pungki tentang majelis kita itu seperti apa, Bang? Kalau yang saya lihat sih untuk majelis ta'lim Nahdlatul Ummah itu sendiri menurut saya lengkap lah. Bukan berarti saya so tahu atau mencari pengajian yang lengkap, nggak lengkap. Tapi banyak ajaran-ajaran yang menyimpang gitu. Contohnya yang kemarin viral itu kan, yang kakek-kakek itu yang mengaku jadi wali. Ya kan, kita nggak perlu sebut lah namanya, pasti kita tahu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita juga mencari guru juga harus baik juga, bukan berarti kita memilah-milih guru gitu, tapi ya apalagi di mana majelis ta'lim Nahdlatul Ummah ini kan ada ziarahnya, ada pembacaan ratibnya, ada pembacaan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilaninya. Jadi itu lengkap sebagaimana yang diajarkan juga oleh para salafun soleh terdahulu gitu kan. Tuh, jadi kalau misalnya ada yang ditinggal tuh rasanya kayak kurang gitu. Apalagi ya seperti itulah. Kalau untuk di Nahdlatul Ummah itu Masya Allah. sangat luar biasa gitu, melihat antusias daripada jamaahnya juga, santri-santrinya juga, baik yang dari kalangan yang muda sampai ke yang tua-tuanya juga luar biasa ya, itu semangatnya. Tadi soal majelis, kalau untuk gurunya, guru kita itu seperti apa dari pandangan Bang Pungki sendiri? Saya mau tahu nih. Nah, kalau yang saya lihat untuk Kiai Haji Harli, walaupun saya jarang lah ketemu sama beliau gitu kan, karena keterbatasan waktu dan lain-lain ya, tapi saya beberapa kali bertemu, bahkan waktu saat ziarah akbar beliau itu saya baru pertama kali melihat secara nyata gitu ya. Maksudnya nyatanya itu apa, orang yang benar-benar istiqomah gitu. Makanya saya terpacu oleh Kiai Haji Harli itu sendiri malah. Jadi beliau itu orang yang sangat istiqomah, apapun kendalanya, apapun keadaannya, beliau tetap mengaji dan mengajar gitu. Bahkan kenapa saya bilang mengaji dan mengajar, karena yang saya tahu beliau juga masih silaturahmi ke pondoknya. Iya betul. Gitu. Dengan kesibukan yang luar biasa, dengan keadaannya yang kita sama-sama tahu lah, itu semangatnya tuh selalu ada gitu, bagaikan kobaran api. Jadi Masya Allah. kalau yang dikatakan orang yang berada di jalan agama itu sebagaikan menggenggam bara api, kalau ini apinya udah dipadamin sama Kiai Haji Harli, jadi kayak nggak ada rintangan gitu. Beliau menjalaninya dengan penuh semangat dan kemudahan gitu. Nggak mikirin gua harus begini, gua gimana, nggak mikirin, tapi jalan aja terus. Jadi kalau ada bahasa yang berjalan di atas jalan agama itu bagaikan menggenggam bara api, nah bara apinya ini sama Kiai Haji Harli udah dimatiin, udah disiram air. Jadi beliau udah nggak ngerasa capek, letih, lelah, udah nggak ngerasa, nggak kayak kita gitu. Jadi harusnya kita mencontoh kepada guru kita Kiai Haji Harli untuk selalu semangat untuk mengaji gitu.
Kalau berbicara soal istiqomah, saya juga berpendapat yang sama. Beliau itu merupakan sosok guru yang sangat istiqomah, Betul, apapun keadaannya. Karena betul. beberapa kali saya kan pernah mengantar beliau mengisi kajian di luar-luar tempat beliau mengajar di Nahdlatul Ulama ini. Dalam kondisi sakit pun beliau masih tetap ingin mengajar gitu. Ya. Pada saat itu kan beliau memang pernah sakit ya sebelum beliau wafat ya. Ya, baik Bang Pungki. Em, Selama Bang Pungki menghadiri majelis-majelis taklim ini, pastikan tadi Bang Pungki bilang pasti ada rasa malas gitu ya. Betul, Sebagai anak muda pastinya tentunya betul. punya rasa malas. Terkadang-kadang ya saya pun merasakan gitu sebagai anak muda. Terkadang imannya naik turun, kadang naik, kadang turun gitu ya. Ada rasa malas, kadang semangat gitu ya. Dari Bang Pungki sendiri, cara menyikapi rasa malas tersebut tuh dengan cara seperti apa? Ya biar kita semangat lagi gitu Iya, maksudnya. betul. Jadi kalau guru saya ngajarin itu, kalau kita nggak ngaji, itu hati kita keras. Kalau orang hatinya keras, itu mau dinasehatin kayak apapun, mau rumah dia di depan masjid sekalipun, ya nggak bakalan dia terpanggil untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai kita ini liar gitu. Nah sekarang permasalahannya, lu malas ngaji berarti lu nggak mau ditata gitu. Lu malas ngaji berarti lu nggak mau diperbaiki, sedangkan kan kita ngaji untuk selalu memperbaiki diri gitu kan. Pengajian itu, majelis talim itu menurut saya bengkelnya manusia. Jadi isi dari majelis talim itu bukan semuanya orang soleh, enggak. Jadi kita yang buruk-buruk supaya ditata, supaya diperbaiki gitu. Ibarat motor, mungkin dong dipakai terus ya kan, Iya, betul. harus di servis. Servis. Nah, sama kayak kita menjalani hidup, apalagi kita fightingnya nih sama dunia. Iya. Jadi jangan sampai kita terbuai juga gitu. Dan alangkah sangat baiknya kalau kita kita ngaji terus, kita juga sebagai yang laki-laki bisa mendidik anak dan istri nanti ya. Dan yang perempuan bisa mendidik anaknya, karena kan madrasah awal berada di ibu, ya kan? Gitu. Ya, Bang Pungki. Em, Selama Bang Pungki hadir ke majelis taklim, ada pengalaman lucu dan unik gak yang pernah Bang Pungki rasakan? Kalau lucu dan unik sih banyak lah ya. Sebenarnya kayak dikerjain sama guru. Kayak gimana tadi Iya. kerjain? Ya banyak lah sebenarnya kalau guru saya ngerjain itu. Waktu itu kita Ini dikerjainnya tuh dalam konteks bercanda gitu ya, dibercandain gitu atau gimana? ini bercandanya luar biasa masalahnya. Masya Allah. Jadi waktu itu saya disuruh nginep di majelis Iya. Salim Warjok tuh, disuruh nginep. Kita kan ngaji di musola ya, kita di atas gitu kan, di musola atas. Nah itu kita biasa kelar ngaji tuh jam 1. Nah setelah selesai ngaji kita disuruh nginep nih, beberapa orang disuruh nginep. Nah, ceritanya saya nggak bisa tidur, perasaan saya nggak enak. Ternyata bener aja ustadznya pergi. Saya kira mah ikut nginep juga. Yang lucu bukan di situnya, saking deg-degannya saya, nggak tahu tuh pokoknya perasaan tuh kayak wah ada apaan, nggak tahu bener aja. Itu banyak gangguan-gangguan tuh dari makhluk sebelah. Apa itu gangguannya maksudnya? Ya pintu kamar mandi di lebrakin lah. Hal-hal mistis gitu ya? Iya, hadroh dari atas beduk jatuh, dombreng. Lagi mana kagak jingkrak kita. Iya. Ya Allah kata saya, apaan ini ya? Itu mungkin tuh makhluk pengen main hadroh kali Bang ya? Udah maksudnya ini saya ngucap jangan ganggu, saya kan di sini cuma ngaji. Kagak lama ada suara orang naik tangga, saya pikir teman saya. Terus? Biasanya kalau mau nginep tuh pulang ganti baju dulu dia. Kagak ada orangnya Ji. Gue yang Gimana tuh? iya suara orang naik tangga tapi kagak ada manusianya. Lah apaan itu? Maksudnya ente ngelihat ke tangga gitu? Ngelihat ke arah Iya tangga? ngeliat ke tangga, suaranya di tangga. Dak, tapi nggak ada manusianya, nggak ada wujudnya. Nah pada saat itu reaksi dari Bang Pungki itu seperti apa? Ya Ketika mau nggak mengalami mau itu. udah kabur.
Nah, kalau kabur kan posisi Bang Puki itu ada di atas ya. Iya, Kan harus melewati tangga. iya, ya Itu itu gimana itu? ya begitu dah. Namanya orang takut. Karena kan orang takut kan lebih nekat timbang orang berani. Iya, bener-bener. Kabur itu ke rumah pulang. Gitu. Pulang, Ninggalin teman-teman semua berarti. ninggalin teman-teman semua. Tapi teman-teman semua juga nggak Ada ngerasain. satu orang yang saya bangunin. Namanya Mas Irwan. Bodohnya gede. Ceritanya dia saya bangunin gara-gara peci saya ditidurin sama dia. Saya pulang mau bawa peci. Jangan sampai ketinggalan nih peci. Bangunin, Wan, bangun. Ngapa bang? Kata dia. Peci gua lu tidurin. Saya gituin kan. Peci gua lu tidurin. Oh iya bang, ngapa sih bang? Set gua digangguin. Saya bilang begitu Ji. Saya digangguin ini. Gangguin apa-apaan bang? Jin. Mending manusia. Saya kabur. Gua nggak percaya, kata dia. Tidur lagi. Kagak lama dia yang digangguin. WA saya. Bang bener kata lu. Gue juga digangguin ini sama. Mejanya digeser. Meja digeser. Saya rasain sih tuh. Langsung saya WA tuh saya, Ustadz mohon maaf saya pulang. Kenapa Pungka? Saya biasa kalau di majelis panggilnya Pungka. Kenapa Pungka? Iya Ustadz mah kebangetan. Saya bilang nyuruh nginep tapi Ustadznya kagak nginep. Iya Pungka, gue disuruh menghadap sama Buya katanya. Ya Ustadz emang kenapa? Kata dia. Saya digangguin sama jin. Kok bisa? Saya mana tahu emang saya nyuruh. Masya Allah. Ya banyak lah kejadian-kejadian lucu ya apalagi kalau kayak ziarah yang ketinggalan lah apalah. Oh pernah ketinggalan pernah ziarah? touring ke Sukabumi, bukan ziarah sih, dalam rangka ya touring aja gitu, kita kan apa namanya Ya anak muda gitu kan, bagaimana caranya kita membangun semangat dengan sesuatu yang mudah juga. Itu touring naik motor apa naik buruk Bang? Naik motor. Oh naik motor. Kalau naik buruk kuncinya belum dikasih. Oh iya. Bukan terbang juga ya karena nggak bisa ilmu turunnya ya. Nah itu kocaknya. Tahu kan Geopark Ciletuh tuh Sukabumi. Iya betul. Nah itu kan tanjakannya begini ya. Iya. Buset, buru-buru begini. Curam banget itu. Iya. Itu teman saya bawa motor legrek. Motor Mio. Iya. Nah ceritanya begitu ditanjakan mati tuh motor di belakang kontainer, coba bayangin apa yang terjadi. Kalau misalkan terjadi bener-bener mah kita gak ketemu Ji. Udah mandek keadaan gitu. Iya. Terus di situ apa yang terjadi? Alhamdulillahnya tuh mobil berhenti kontainer. Kita dorong aja kan. Mana di WA-in kagak ada yang nyaut. Maksudnya teman-teman rombongan gitu? Iya, kagak ada yang nyaut. Wah ini sengaja ninggalin apa gimana sih? Sampai saya pasrah. Begitu ketemu tuh sama rombongan, ada satu orang nyaut, nyamperin ketemu sama rombongan. Sampai akhirnya saya pasrah. Ada batu gede, saya rebahan di bawah batu gede. Udah Ustadz kalau mau duluan aja, saya dibari. Bilang gitu emang udah kagak kuat Ji. Ya banyak dah hal-hal unik dan lucu gitu kan, apalagi sama kawan-kawan kita yang lain gitu. Yang kalau saya ceritain kagak cukup waktunya buat podcast. Iya. Sebetulnya sih bebas. Kasian gitu. Yang ngeditnya ntar banyak kan. Kebetulan saya juga yang ngedit ini Bang. Ya Bang, terima kasih banyak Bang. Cukup seru ya pemirsa ngobrol-ngobrol santai bersama Bang Pungki. Nama lengkapnya kebetulan Bang Pungki siapa? Agustrianto. Pungki Agustrianto. Ya beliau merupakan anak muda yang aktif dan juga lucu ya. Beliau juga demen bercanda gitu ya. Makanya saya senang kalau ketemu beliau. Ya Bang Pungki, terakhir nih Bang. Buat penutup podcast kita pada hari ini. Seperti biasanya Bang, kalau Bang Pungki suka lihat podcast kita sebelumnya, di situ tuh tiap narasumber kita mintakan untuk menyampaikan satu pesan. Yang mana itu amanat dari guru kita juga. Baligho anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Ya dari gitu. Bang Pungki saya mohon untuk sampaikan satu ayat kepada kita semua dan juga kepada para penonton pemirsa Nadwatul Ummah TV. Silakan. Kalau untuk ayat sendiri saya nggak mau panjang-panjang. Iya. Emang kagak ada yang hafal. Yang pendek-pendek aja. Tapi pendek bisa aja. Menjadi motivasi buat kita. Iya semua. Betul. Singkat tapi padat. Jadi
dalam Quran surat Al-Isra ayat 7. Iya. In ahsantum li anfusikum wa in asatu falaha. Jadi sesungguhnya jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan berbalik kepadamu. Tapi kalau kamu berbuat buruk, maka keburukan itu berbalik kepada kamu juga. Jadi kalau kita mau berbuat buruk, ya pikir-pikir dulu dah. Jangan sampai nih kita berbuat buruk, karena bakalannya nanti berbaliknya ke diri kita sendiri. Entah dengan cara apapun itu. Iya. Karena itu nyata. Karena ini ilmu baru sebulan lalu saya dapat dari guru saya tentang ayat ini. Langsung disampaikan gitu. Langsung saya sampaikan biar saya juga kagak lupa. Gitu. Makanya tadi diingetin suruh nyampein kan. Iya. Jadi kisahnya itu ada sahabat Nabi dulu sama nabinya itu lagi majelis tuh. Iya. Nabi Muhammad dengan para sahabatnya itu lagi ngaji majelis taklim gitu lah. Nabi Muhammad menyampaikan ayat itu. Nah ada satu sahabat girang banget sama ayat itu tuh. Saking girangnya dari majelis itu sampai rumahnya itu diulang-ulang terus tuh, dijadiin wiritan. In ahsantum bi anfusikum wa in asatu falaha. Terus sampai rumah zikir gitu. Dijadiin zikir sama dia karena saking senengnya sama itu ayat. Nah satu ketika ada tetangganya denger, mungkin bosan kali kalau pikiran kita ya risih kali dengar begitu mulu. Nah ini tetangga orang Yahudi, ibu-ibu. Nah kalau misalkan dia ngomong kagak enak, maksudnya ngomong yang enggak ke sahabat ini gak enak sama tetangga-tetangga yang lain kan, karena kebetulan dia kan Yahudi kan. Iya. Gitu. Ini gimana ya caranya ya? Wah, itu sahabat malah makin kenceng bacanya. Ini sahabat kagak tahu nih kalau tetangganya kagak demen. Lagi kesel gitu, nggak tahu ya. Iya, makin nggak tahu sahabat Nabi ini nggak tahu kalau tetangganya kesel kalau dengar ayat itu gitu. Karena risih karena saking seringnya dibaca. Mending pelan ji, kenceng. In ahsantum li anfusikum wa in asatu falaha. Gitu terus dibaca. Sampai suatu ketika nih tetangganya nih yang ibu-ibu Yahudi ini nih tahu bahwa ini sahabat Nabi mau melakukan perjalanan jauh. Gitu. Saya kagak tahu mau kemana itu. Bogor kali ya? Nah, saya kagak nanya soalnya. Nah, ibu-ibu ini tahu nih. Iya. Ini sahabat Nabi mau berangkat perjalanan jauh. Sok baik dah ceritanya. Sok baik ji. Woi bang, ya mpok, mau kemana? Mau pergi? Ini bahasa kita aja iya, gitu ya? bahasanya kita. Tapi bahasa Arab saya kagak ngerti. Iya. Mana? Mau pergi nih. Romanannya jauh banget. Kayaknya mau pergi jauh ini ya. Rapi banget. Iya. Kalau kata tuh sahabat. Nah yaudah bentar. Ngapain sih? Semua pergi juga. Ini tahan-tahan. Kata tuh sahabat. Terus kalau kata nih ibu-ibu, bentar. Saya mau bikin makanan. Dibikinin dah tuh manisan. Seger banget kan. Hari penter. Bikin manisan tuh sama dia. Sama tuh ibu-ibu. Gak taunya nih manisan dikasih racun. Ini sahabat Nabi kagak tahu. Ceritanya mau membunuh gitu ya. Karena merasa terganggu. Kata ibu-ibu Yahudi, nah rasain lu. Saatnya gua nih. Kemarin lu bikin sebel gua lu nih. Bikinin lu hidangan makanan. Tapi gua kasih racun. Kata tuh ibu-ibunya dikasih racun lah. Nih, buat di perjalanan kali lapar ntar. Ya po makasih saya jalan dulu ya. Jalan lah. Sambil dibaca tuh wiritan ayat itu. Falaha. Nah singkat cerita di pertengahan jalan dia ketemu sama dua pemuda. Ini dua pemuda udah lemes karena kehabisan bekal. Lemes dia kehabisan bekal. Ditanya sama sahabat Nabi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kenapa? Kok kayaknya lemes banget? Iya bekal saya habis, kata tuh dua pemuda. Waduh. Kok bisa? Iya karena kita terhambat di perjalanan sehingga bekal habis. Sekarang saya lagi kelaparan, kehausan, kata tuh dua pemuda. Nah ini sahabat Nabi mikir, tadi gua dikasih manisan nih sama ibu-ibu. Wah, gua kasih lagi aja dah ke orang. Tapi kondisinya dia nggak tahu ya kalau itu tuh nggak tahu. Makanan tersebut tuh ada racun ya. Iya, kasihlah tuh, disuapin. Iya. Suapin, kasih makan tuh kayak manisan itu tuh yang dibekalin tadi.
baru sesuap dua suap mati tuh dua-duanya. Bener aja lah, bingung nih sahabat Nabi, waduh apa nih dua orang ya, apa karena saking kelaparannya kali dia mati, bingung tuh ceritanya. Nah ceritanya ada orang lain lewat juga, ditanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenapa dia berdua kok pada tepar? Ya saya juga nggak tahu, emang gimana ceritanya? Ceritanya saya lagi perjalanan, ketemu sama nih dua pemuda, udah lemes. Saya kasihlah manisan saya, gitu. Begitu saya suapin, nih orang tiba-tiba mati. Saya juga gak ngerti. Waduh, jangan-jangan kamu ngeracun ya? Kata nih orang lain. Enggak, saya nggak ngeracun karena ini saya dapat dari tetangga saya. Nah, singkat cerita, kabar ini terdengar sampai ke telinganya Rasulullah. Nah, sama Rasulullah disuruh bawa tuh mayat dua-duanya, ama sahabat Nabi itu sendiri. Nah, begitu diinterogasi, wah ini udah ketakutan kan sahabat Nabi karena takutnya dicurigai membunuh. Tuh. Jika cerita disuruh cerita deh sama Nabi, ini benar karena ulahmu. Bukan ya Rasulullah katanya. Terus kenapa? Bagaimana kronologinya kok sampai nih dua orang bisa mati? Terus kata sahabat Nabi itu, demi Allah ya Rasulullah, saya nggak meracun kedua orang ini. Tadi saya mau pergi diberhentiin sama tetangga saya Rasulullah, ibu-ibu. Nah itu ibu-ibu ngasih bekal ke saya untuk di perjalanan, dibikinin lah manisan sama dia. Saya nggak tahu nih manisan apa ada racunnya dan apa enggak karena saya belum cobain, gitu kan. Nah begitu ini asinan saya bawa, di pertengahan jalan saya ketemu sama dua orang ini lagi lemas, kelaparan. Saya suapin lah tuh manisan dari ibu-ibu itu, nggak lama mati. Saya juga nggak tahu apa-apa ya Rasulullah. Benar kamu itu ya apa asinan tuh dari ibu-ibu itu, manisan dari ibu-ibu itu. Benar ya Rasulullah, panggil Rasulullah, panggil tuh ibu-ibu Yahudi itu tuh, panggil. Begitu dipanggil, ditanya sama Nabi, Bu, benar tadi ngasih apa manisan ke sahabat saya mau perjalanan jauh? Iya benar ya Rasulullah. Ibu tahu nggak manisan yang dikasih sama ibu itu ada racunnya? Enggak, tadinya ngelak. Ngelak tuh, berdalih dia kalau dia nggak mau ngaku kalau itu makanan diracun karena takut sama Rasulullah. Nah begitu ditanya, emang kenapa ya Rasulullah? Enggak, ini tadi makanannya dikasih ke orang. Tuh orang habis dikasih manisan yang dibawain sama ibu, mati. Mana ya Rasulullah jenazah? Begitu dulu lihat kaget tuh ibu-ibu. Kaget, nggak taunya siapa? Anaknya dua-duanya. Innalillahi. Itulah berbalik kepada ibu-ibu itu sendiri. Oh ya, saya nangkap. Berarti itu merupakan jadi langsung terbukti gitu dari ayat tersebut ya. In ahsatum ahsatum li anfusikum wa in asatum falaha gitu. Nah, dari situlah itu ibu-ibu Yahudi mengucapkan syahadat di hadapan Nabi karena menyaksikan secara langsung kebesaran ayat tersebut yang dibaca sama sahabat Nabi ini. Kalau berbuat baik, maka kebaikan itu sendiri akan menghampiri dirimu sendiri. Makanya hati-hati kalau kita mau berbuat sama orang, apa mau nyelakain orang, apa mau berbuat buruk lah sama orang gitu, tunda dulu nih dalam hati, kita pikir lagi, kita ingat ayat itu tuh, in ahsantum li anfusikum wa in asatu falaha. Wah kalau gua berbuat buruk terbebalik ke gua gimana nih ya, harusnya dipikir dulu tuh. Dan dengan cara apapun ya Allah kan memberikan balasan dengan cara apapun ya enggak? Iya betul. Baik ke diri lu apa ke keluarga lu. Iya gak? Nah dari situ yang harus kita ingat, kalau kita sayang sama diri kita dan keluarga kita, jangan sampai kita semena-mena sama orang. Betul. Gitu ya. Hati-hati, ini ayat keramat ini, nyata soalnya ada kisahnya. Luar biasa ya. Iya. Ya begitu panjang tadi kisah dari Bang Pungki mengenai ayat yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan membawa pencerahan dan juga manfaat untuk kita semua. Baik Bang, tidak terasa cukup lama kita sudah berbincang-bincang, ngobrol santai ya. Betul. Dan insya Allah ada manfaatnya juga tadi dari apa yang kita bahas.
selama beberapa menit tadi. Oke, pemirsa, mungkin hanya sekian video podcast kali ini. Untuk para pemirsa, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya juga. Dan juga share ke teman-teman kalian, keluarga, dan juga sanak saudara. Untuk itu, saya sebelum mengakhiri mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bang Pungki. Terima kasih sudah kembali. berkenan untuk hadir di podcast kami pada kali ini ya. Terima kasih kembali. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.